Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Aku akan meneruskan di bab 17.2. Seperti janjiku tadi, hari ini aku bakal update 2 bab sekaligus. Bab yang 17.2 ini adalah reuni SMA season 2. Lanjut aja. Pertunjukan yang kita tunggu-tunggu adalah musik berbunyi 3 serangkai. Silakan masuk, kata MC acara itu. Tepuk tangan begitu riuh dan banyak wanita berjajar dengan pakaian mereka yang menawan. MC mendeskripsikan mereka bertiga. Juan, pria bertubuh tinggi dengan jas hitam dan kemeja putih, rambut yang sedikit panjang hampir mirip artis Korea dan tokoh anime. Pria ini terkenal playboy dan smart karena ahli dalam ilmu sosial, politik, dan sains saat SMA. Putra, pria dengan sejuta talenta dari basket, musik, bela diri, dan semua pelajaran akademik, masuk peringkat pertama. Tubuhnya yang super proporsional dan sekarang menggeluti dunia model di luar negeri. Gandhi, pria penakluk hati wanita, tidak akan ada yang tahan dengan pesonanya. Penampilannya selalu modis dan penakluk segala macam mata pelajaran, tapi pria ini dikenal sebagai ahli matematika. Mereka masuk dengan penampilan yang sangat memukau, sampai membuat di sekelilingnya berteriak-teriak seperti fans yang menunggu idolanya. Ih, mereka semakin dewasa semakin keren gak sih? Oh my god, kata salah satu wanita yang berjajar di pinggir karpet merah. Aku harus dekati salah satunya. Akan aku buat takluk denganku hari ini, kata seorang wanita yang sedang memegang segelas anggur. Dan jika kamu adalah korban kebenciannya, korban tingkah lakunya yang tidak manusiawi, kamu pasti akan ingat sosok pria yang satu ini. Walaupun terkenal begitu sadis, tapi dia masuk deretan pria tampan di SMA. Siapakah dia? Musik berbunyi. Edwin. Tepuk tangan seolah berhenti ketika mereka tahu itu Edwin. Banyak orang takut terhadapnya, bahkan banyak yang membencinya. Tapi ada juga yang bertahan menyukainya. Mau sebengis apapun Edwin, para pria seakan menyingkir dari tempatnya. Edwin ganteng, masih berani mukanya hadir di antara kita, kata salah seorang pria. Pria kurang ajar itu masih berani tampil di muka umum. Aku benar-benar ingin balas dendam terhadapnya, kata seorang wanita di sebelah pintu masuk. Edwin masuk perlahan dengan langkah kaki yang pasti. Seluruh pasang mata berbicara di sana, seolah pesta itu menjadi begitu seram karena benar-benar hening. Sepertinya setampan apapun Edwin tidak akan mengubah image buruknya di depan semua yang datang. Bro, suasana kenapa jadi horor ya Edwin datang, kata Gandhi kepada Putra dan Juan. Suasana ini sama kok ketika SMA dulu, jawab Juan meminum anggur merah di tangannya. Edwin mengetahui betapa banyak mata yang membencinya. Edwin punya cara untuk mengubah suasana itu. Edwin tiba-tiba naik ke atas panggung dan merebut mic dari seorang MC. Sepertinya suasana ini masih sama seperti di SMA, tanya Edwin kepada seluruh hadirin yang diundang. Kali ini Edwin mau melakukan apa? Gandhi sedikit cemas. Semua masih diam. Aku datang ke sini untuk minta maaf kepada kalian semua jika aku berbuat kasar terhadap kalian di waktu SMA, kata Edwin dengan sikap coolnya. Penonton riuh membicarakan Edwin. Para pembenci raja sadis ternyata hadir di sana. Tiba-tiba ketua dari mereka naik ke atas panggung. Seorang wanita bertubuh tinggi dengan wajah sedikit seram berjalan menghampiri Edwin. Mukanya terlihat sangat marah sambil membawa segelas anggur mendekati Edwin perlahan. Biur! Wanita itu melempar minuman anggur ke wajah Edwin. Pecah sudah suara di dalam ballroom itu. Apa kamu masih ingat aku? Wanita itu merebut mic dari Edwin. Edwin masih terdiam, dia sedang mengingat apa yang pernah dilakukan, tapi Edwin lupa. Kenapa diam? Lupa. Aku adalah wanita yang pernah menyukaimu dan membencimu sekaligus. Gara-gara kamu, aku diskors 5 hari dan aku kehilangan uang jajanku karena itu. Setiap pulang sekolah selalu basah kuyup karena ulahmu yang memerintah anak buahmu untuk membuliku di belakang sekolah. Kamu memang seperti iblis. Setelah sekian tahun baru minta maaf. Cih. Wanita itu meludah Edwin begitu saja, kemudian turun dari panggung. Edwin mengingat wanita itu. Dia adalah Desi. Edwin merasa bersalah dengan yang dilakukannya, tapi itu juga Edwin lakukan agar dia tidak sakit setelahnya. Edwin hanya mampu terdiam melihat kelakuan wanita itu. Gandhi yang melihat membawakan handuk ke atas panggung.
Kamu gak apa-apa, Win? Sorry untuk hal ini. Kenapa tidak sesuai harapanku? Tanya Gandhi khawatir. Aku gak apa-apa, Gan. Sudah sepantasnya aku menerimanya, jawab Edwin. Belum juga selesai untuk mengeringkan wajahnya yang lengket karena anggur. 5 wanita datang ke atas panggung dan memakinya habis. Mereka memberi aba-aba untuk melempari Edwin dengan air minum dan makanan. Edwin merasa ketakutan dengan banyak orang sekarang. Dia terbayang seluruh tindakannya di SMA. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya lengket dan bajunya sangat kotor karena banyak makanan mengandung krim. Edwin hanya diam tanpa membalas sedikit pun. Cukup teman-teman, kata Gandhi menggunakan mic. Tapi mereka tidak menggubris, acara reuni itu kacau sekarang, semua berantakan. Tiba-tiba dari arah pintu masuk Fiona datang. Fiona terkejut melihat kericuan itu dan lagi melihat Edwin tidak berdaya di atas panggung. Dengan gaun panjangnya dia berlari kecil untuk naik ke atas panggung. Hatinya tak rela Edwin diperlakukan seperti ini. Perasaan takutnya dan perasaan ingin kabur dari acara itu musnah sudah. Fiona naik ke atas panggung dan berdiri di depan Edwin yang meringkuk. Lemparan demi lemparan dihadang oleh Fiona. Siapa itu? Wanita itu cantik sekali, kata Gandhi dan Juan. Aku seperti mengenali wanita ini, kata Putra mengingat siapa dia. Edwin terkejut, punggung Fiona menghalanginya untuk terkena lemparan itu. Mereka tiba-tiba berhenti melempar ketika sadar ada wanita di atas panggung. Siapa kamu? Kata Desi yang sepertinya tidak mengenali Fiona. Aku sama sekali seperti kamu. Dan aku lebih parah terkena dampak daripada kamu, Desi. Aku yang membuat grup pembenci itu dan aku juga yang akan membubarkannya. Fiona mengumpulkan segenap tenaga untuk memberanikan diri bicara. Mereka terbelalak dan mengingat-ingat siapa wanita ini. Gandhi, Putra, dan Juan mengingat kembali dan mereka tersadar bersamaan. Ratu Kodok? Ini tidak mungkin. Dia cantik sekali. Walaupun sudah berlumuran krim, ini gila. Wajahnya dan tubuhnya seperti model, kata Gandhi. Dia berubah, sangat berubah. Juan dan Putra terheran-heran melihat Fiona. Edwin tercengang melihat pernyataan Fiona, tapi hatinya begitu bahagia karena istrinya itu dengan berani membelanya. Sebelum kalian menyadari siapa aku, kalian perlu tahu alasan Edwin kenapa dia berbuat seperti itu. Dia punya penyakit aneh saat SMA, yaitu penyakit psikologi yang takut untuk dikagumi dan disukai orang lain. Jika ada orang yang menyukainya, dia akan terus bersembunyi di dalam kamar, seperti orang yang depresi. Itu alasannya kenapa dia terpaksa berbuat seperti itu. Aku tahu kalian terluka dan aku juga sama, tapi aku mohon maafkanlah dia kali ini. Jelas Fiona. Aku tahu apa yang aku lakukan akan membahayakan diriku sendiri. Sebenarnya aku takut, tapi dia suamiku, gumam Fiona. Kamu berkhianat. Kamu Fiona kan? Bisa-bisanya kamu dengan mudah memaafkannya. Kamu membubarkan grup ini? Tidak bisa. Kamu terlihat sama seperti dia, kata Desi dengan nada yang begitu bengis. Dendam itu akan menyakiti diri kalian sendiri. Aku rasa di ruangan ini semua orang baik. Kalian tidak inginkan dikatakan semua seperti Edwin yang kejam. Untuk itu jangan lakukan hal yang sama. Percuma kalian membenci orang sakit. Edwin terpaksa melakukannya karena hal itu bisa mengancam nyawanya. Aku rasa jika kita ada di posisinya, kita juga akan melakukan hal yang sama seperti dia. Aku hanya ingin kita hidup baru tanpa dendam. Apa kalian bisa memaafkan Edwin yang merasa bisa menjadi orang baik, bisa tetap tinggal di sini, dan yang masih ingin terus dendam, silahkan keluar dari sini. Aku sebagai pendiri grup pembenci menyatakan bubar karena aku mau jadi orang baik. Fiona mengatakannya dengan berani di depan banyak orang. Semua orang tiba-tiba tercengang dengan pernyataan Fiona. Banyak dari mereka yang memutuskan tetap tinggal dan ada yang memutuskan keluar dari tempat itu dan keluar dari sana. Hanya Desi dan 6 orang laki-laki Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita bertanya kepada Fiona, "Kenapa kamu belanya? Aku tahu kamu paling parah dibully Edwin. Harusnya kamu sangat membencinya." Fiona tiba-tiba terdiam tanpa kata. Edwin yang berada di belakangnya juga ikut diam. "Sepertinya aku sudah terlalu jauh dan aku harus berani mengatakannya," gumam Fiona sambil mengumpulkan segenap tenaganya. "Aku dulu sangat membencimu, tapi aku tahu dia sudah sembuh.
dan sudah berubah. Untuk itu aku memanfaatkannya dan Fiona berhenti sejenak untuk bernafas. Dia adalah suamiku. Semua tercengang dengan pengakuan Fiona. What? Mereka bertiga sama-sama terkejut. Win, kali ini benar katamu. Aku akan serangan jantung mendengar hal ini. Karena istrimu benar-benar cantik. Tapi kenapa dia harus jadi istrimu? Kata Gandhi masih melongo. Tempat itu riuh dengan pembicaraan orang dan Fiona tidak peduli. Fiona berbalik menghadap ke Edwin dan Edwin langsung menciumnya di hadapan semua orang. Fiona terkejut sesaat, tapi mata itu selalu ingin terpejam ketika Edwin menciumnya dengan hangat. Dina menutup matanya tapi juga mengintipnya. Mereka bertiga dengan segera patah hati. Edwin, kenapa dia begitu romantis? Kata Gandhi melihat ciuman itu. Edwin melepas ciumannya, memandang Fiona dengan penuh kasih sayang. Maaf Fiona, harusnya kejutannya tidak seperti ini. Edwin mengambil kotak kecil di saku celananya. Aku ingin memberikan kalung ini di depan semua orang. Maaf jika aku memberikan dengan kondisiku yang begitu kotor. Kata Edwin buka kotak itu dan mengambil kalung yang berinisial P, lalu menyematkannya di leher Fiona. Fiona terkejut dengan pemberian Edwin itu, sebuah kalung emas putih dengan berlian di dalam hurufnya. Terlihat sangat menawan. Terima kasih, hanya kata-kata itu yang bisa Fiona ucapkan. Semua pasang mata melihat kejadian itu. Waktu perlahan berlalu dan mereka satu persatu meninggalkan ruangan itu. Sampai akhirnya yang tersisa di ruangan itu hanyalah 3 serangkai dan Dina. Tiba-tiba Gandhi dan yang lainnya naik ke atas panggung. Hei, kalau lagi berdua itu berasa yang lainnya ngontrak, kata Gandhi. Mereka berdua ketawa menoleh ke arah Gandhi. Fiona, kok kamu mau sih sama Edwin? Sumpah kamu cantik banget hari ini, kata Gandhi meraih tangan Fiona lalu mencium tangannya. Edwin memukul tangan Gandhi dengan segera. Plak! Fiona dan yang lain tertawa melihat tingkah Gandhi. Dia milikku, sudah kuduga kamu pasti tidak berkedip saat melihatnya. Edwin menggenggam tangan Fiona. Dina tiba-tiba mendekat ke Fiona dan Gandhi terpesona dengan kecantikan Dina. Duh, siapa lagi nih? Kata Gandhi. Kak, masa lupa sama aku? Dina mencoba merayu Gandhi. Gandhi mencoba mengingat tentang Dina. Astaga, si gendut itu, Dina. Gandhi mengingatnya. Di mana lemakmu dibuang? Kenapa bisa selangsing ini? Tanya Gandhi. Dina hanya tersenyum. Baiklah, aku sama dia aja ya Win. Gandhi merangkul pinggul Dina. Dina tersipu malu. Dasar kamu Beb, gak bisa tahan lihat cowok ganteng bentar aja. Dina hanya mengedipkan satu matanya, mengisyaratkan Fiona untuk menyetujui pilihannya. Hati-hati, dia playboy belum sembuh ya Din, jelas Edwin. Tenang aja kak, aku juga belum sembuh, kata Dina tersenyum. Semua tertawa saat itu. Malam itu suasana yang kacau akhirnya berakhir bahagia. Edwin dan Fiona pulang dengan mobilnya, kemudian Dina bersenang-senang dengan ketiga pria tadi. Kondisi Edwin sangat kotor saat itu dan tubuhnya basah kuyup, terpaksa dia menyetir, tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana panjang. Tapi hari itu Edwin sangat bahagia karena Fiona sangat membuatnya terpesona karena keberanian dan pengakuannya tadi. Sesampainya di rumah, Edwin langsung menuju kamar mandi di kamar mereka. Fiona menyiapkan baju tidur, Edwin dan sesegera mungkin menyiapkan makan malam di rumah. Edwin yang telah selesai akhirnya menyusul ke bawah untuk makan malam. Mereka menikmati hari sebagai suami istri di meja makan dan berlanjut untuk nonton TV berdua di ruang tengah. Suasana hari itu begitu hangat, mereka merasa begitu lelah, tapi juga begitu bahagia. Sayang, aku baru tahu kamu pendiri grup pembenci, kata Edwin memandang istrinya itu. Ya, karena dulu aku memang sangat membencimu, kata Fiona. Tapi aku gak nyangka Fiona aku bisa membela aku tadi. Edwin memainkan hidung Fiona. Situasinya terjepit, jangan terlalu GR, kata Fiona. Istriku memang susah jujur dengan perasaannya, karena sebenarnya dia khawatir, kata Edwin menggodanya. Sudah diam, aku hanya terdesak keadaan tidak lebih. Fiona masih mengelak. Anak papa harus jujur ya, jangan seperti mama yang suka bohong kalau sayang sama papa, kata Edwin sambil membelai perut Fiona. Kamu ini memang gak bisa berhenti bicara Edwin.
Fiona menutup mulut Edwin dan mendorongnya ke sofa karena terlalu gemas dengan suaminya itu. Edwin tidak bisa tinggal diam. Mereka berdua saling menggelitik satu sama lain. Oke guys, sekian yang dapat aku sampaikan di 17.2. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya. Thank you, bye-bye.